Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu peluang. Peluang sebetulnya adalah bagian dari kelanjutan materi statistika. Namun karena peluang memiliki karakteristik tersendiri, maka peluang dibahas pada bab tertentu. Pada pertemuan ini kita belum membahas secara detail bagaimana cara menghitung peluang dan seterusnya, tetapi kita memperkenalkan terlebih dahulu materi atau struktur materi yang akan kita bahas pada materi peluang ini. Baik, kita langsung saja ke materinya. Ya. Nah, sekalian, judul kita atau bab kita yaitu peluang, dan subbab atau submateri kita pada hari ini adalah pengantar, ya, saya sebut pengantar karena kita masih banyak bicara soal konsep bagaimana kita harus menyiapkan di dalam mempelajari materi ini. Nah, apa kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada materi peluang? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. Kompetensi dasar yang kedua yaitu kompetensi dasar 3.4, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk dengan percobaan acak. Kemudian yang ketiga atau kompetensi 3.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk. Jadi pada prinsipnya materi ini akan dibagi atas dua bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan pencacahan, terdiri dari aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Materi ini kita butuhkan dalam rangka menghitung atau menentukan komponen-komponen pada perhitungan nilai peluang. Kemudian yang kedua, pada bagian yang kedua nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai peluang. Nah, di dalam peluang kali ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai kejadian majemuk atau peluang kejadian. Ini artinya anak-anak sekalian harus sudah memahami atau memiliki pengetahuan prasyarat tentang cara menghitung nilai peluang pada kejadian tunggal. Tetapi jika hal itu mungkin masih ada yang kurang memahami atau mungkin sudah lupa dan sebagainya, nanti akan kita coba ulang kembali bagaimana menentukan nilai peluang pada kejadian tunggal. Nah, di dalam materi peluang ini beberapa istilah penting yang harus kita ingat dan mungkin perlu kita jadikan fokus perhatian karena akan sering dibicarakan. Yang pertama adalah aturan perkalian. Yang kedua, istilah penting yang kedua adalah permutasi, lalu ada kombinasi, kemudian istilah peluang sendiri atau biasa juga disebut dengan probabilitas. Berikutnya ada istilah lain yaitu kejadian, lalu ada namanya sampel, lalu ada namanya titik sampel, lalu ada nama ruang sampel, dan beberapa istilah-istilah lain yang akan kita sering temukan pada pembahasan mengenai peluang ini. Ya. Di antaranya misalnya
percobaan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita akan membahas materi peluang ini secara lebih terstruktur dan sistematis? Maka konsepnya adalah sebagai berikut. Peluang sebagai suatu konsep penting ini akan didukung oleh kemampuan di dalam menentukan aturan pencacahan. Aturan pencacahan sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian, kemudian aturan permutasi dan kombinasi. Jadi, untuk memahami tentang peluang, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai 4 unsur ini atau 4 konsep ini, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Inilah disebut semuanya dengan aturan pencacahan. Selanjutnya, pemahaman kita tentang aturan pencacahan ini akan kita gunakan di dalam menghitung kejadian menjemuk. Apa saja kejadian menjemuk yang akan kita coba tentukan nilai peluangnya? Itu ada 3. Yang pertama adalah kejadian saling lepas, dan yang kedua kejadian saling bebas, ketiga adalah kejadian bersyarat. Nah, apa itu kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, kejadian bersyarat? Nanti akan kita bahas lanjut. Anak sekalian, sebelum membahas kejadian menjemuk, seperti yang saya sudah sebutkan dari awal bahwa tentu kita sudah memiliki pengetahuan prasyarat atau pengetahuan awal tentang peluang kejadian tunggal. Nah, oleh karena itu, ini menjadi persyaratan penting di dalam memahami lebih lanjut mengenai kejadian majemuk. Karena apa sih sebenarnya kejadian majemuk itu? Kejadian majemuk itu sebetulnya adalah gabungan 2 atau lebih daripada kejadian tunggal. Secara sederhana dapat saya deskripsikan atau uraikan. Misalnya kita memiliki 2 kejadian, ya, kejadian A dan kejadian B. Maka apabila kita gabung, maka kejadian tersebut menjadi kejadian majemuk. Atau misalnya kita mempunyai kejadian tunggal A, lalu kita mempunyai kejadian tunggal B, lalu kita mempunyai kejadian tunggal C yang berdiri sendiri, lalu kita gabung kejadian tersebut, maka jadilah dia kejadian majemuk. Contoh sederhananya misalnya dalam percobaan, ya, percobaan melemparkan sebuah dadu. Dalam percobaan melemparkan sebuah dadu ada kejadian, misalnya kejadian A munculnya mata ganjil. Kejadian A munculnya mata ganjil. Lalu kejadian B misalnya kejadian munculnya mata dadu prima. Nah, ini kejadian yang berbeda, kejadian A dan kejadian B. Tapi 2 kejadian ini bisa kita gabung menjadi satu dengan menggunakan kata hubung, ya. Di kata hubung yang dapat digunakan untuk menggabungkan 2 kejadian tunggal ini misalnya atau dan. Jadi kita menggunakan kata atau dan. Nah, misalnya jadi munculnya kejadian A dan kejadian B. Maka di sini berarti kejadian majemuknya adalah munculnya mata dadu ganjil dan mata dadu prima. Nah, ini sudah menjadi satu kejadian yang baru yang disebut dengan kejadian majemuk. Jadi sekali lagi, yang namanya kejadian majemuk itu adalah gabungan 2 atau lebih kejadian tunggal. Baik. Nah, sangat baik bagi kita untuk mengenal sejarah, ya, atau biografi seseorang yang berjasa di dalam menemukan ilmu peluang ini. Jadi di dalam ilmu peluang ada satu orang yang cukup berjasa di dalam mengembangkan ilmu peluang ini, yaitu Girolamo Cardano. Nah, Girolamo Cardano ini lahir pada tanggal 24 September 1501 di Pavia, Lombardi, Italia. Nah, dia ini atau si Girolamo ini adalah seorang ahli matematika. Dia juga dokter, kemudian ahli biologi, fisika, kimia, astrologi, astronom, filosofi, penulis, dan
Namun selain seorang ilmuwan, beliau juga adalah seorang penjudi dari Italia. Nah, beliau sering dianggap sebagai ahli matematika terbesar dari zaman Renaissance. Jadi ini seorang ilmuwan yang luar biasa. Meskipun kegiatannya berjudi membawa pengaruh buruk bagi keluarganya, namun judi juga memacu Girolamo Cardano untuk mempelajari peluang di dalam kegiatan tersebut. Jadi Girolamo memang berjudi, tetapi dia juga karena dia sebagai ilmuwan, dia juga mempelajari bagaimana kegiatan atau aktivitas perjudian itu berlangsung sehingga dia bisa memperoleh ilmu peluang di sana. Nah, penelitian tentang putaran dadu didasarkan penelitian pada premis bahwa terkandung prinsip-prinsip dasar sains. Nah, bukan sekedar keberuntungan. Teori ini dituliskan dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Aleae atau Book on Games of Chance pada tahun 1560. Kurang lebih ini kalau Book on Game of Chance artinya buku tantangan di dalam permainan games, kira-kira seperti itu ya. Nah, beliau juga berjasa dalam memperkenalkan koefisien binomial dan teorema binomial yang ia publikasikan dalam bukunya Opus Novum de Proportionibus. Nah, itulah biografi seorang Girolamo Cardano yang sangat berjasa di dalam pengembangan ilmu peluang ini. Apa yang dapat kita petik dari biografi Girolamo ini? Yang pertama adalah bahwa segala perbuatan yang kita lakukan, meskipun perbuatan yang buruk, kita dapat mengambil hasil yang positif dan bermanfaat. Jadi artinya meskipun dalam suatu kegiatan yang negatif misalnya, kita juga jangan lupa selalu mencari hal yang positif di sana. Kalau di dalam Al-Quran disebut, jika kau melakukan suatu keburukan, maka ikutilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baikmu. Nah, ini bukan berarti Anda dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Baik, yang kedua adalah memiliki pendirian yang kuat dalam ilmu yang diminati. Nah, yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga dapat menggunakan kegiatan yang dilakukan untuk memahami konsep-konsep ilmu. Jadi pelajaran yang penting yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita dari sikap seorang Girolamo adalah antara lain memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, dengan rasa ingin tahu yang tinggi itulah yang mendorong si Girolamo ini kemudian menemukan ilmu yang sangat biasa. Demikian anak-anak sekalian pertemuan kita, bahasan kita mengenai peluang ini. Kita baru sampai pada konsep awal dan mengenal bagaimana peluang. Selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan atau merumuskan aturan kalian dengan permainan kartu remi. Tunggu video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.